Dianggap timbulkan perpecahan, Mustafa Kemal tolak ajaran sholat. Pada masa awal pemerintahan sekuler Mustafa Kemal, tidak serta-merta tanpa perlawanan dari kaum muslimin. Ini membuktikan bahwa rakyat Turki tidak sepenuhnya mengakui Mustafa Kemal sebagai pemimpin Turki yang baru. Sebagian kaum muslimin melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata menghadapi pemerintahan Turki muda yang makin memusuhi Islam. Revolusi yang paling penting terjadi di wilayah Tenggara pada tahun 1344 Hijriah, kemudian terjadi perlawanan pula di daerah Manyamin pada tahun 1349 Hijriah. Hanya saja, perlawanan ini berhasil dipadamkan pemerintah Mustafa Kemal Atatürk. Dalam peristiwa ini, banyak ulama yang menjadi korban atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih miris lagi, setelah peristiwa itu wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan tadi tidak mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga gerakan perlawanan An-Nur, yang dipimpin oleh Syekh Badiuzaman Said An-Nursi, dan murid-muridnya. Berbeda dengan sebelumnya, gerakan An-Nur melakukan perlawanan tidak dengan senjata, melainkan dengan tulisan atau ide. Mereka menulis ide Islam dan menerbitkan beberapa buku-buku keislaman yang diberi judul Risalat An-Nur. Tujuan penerbitan buku ini untuk memberikan penyadaran keislaman, dan melawan prinsip-prinsip kemalisme dan sekularisme. Jihad yang mereka lakukan hanya melalui lisan. Ini pun membuat Mustafa Kemal merasa tidak nyaman. Untuk membungkam gerakan ini, dia berusaha membujuk Syekh Badius agar berpihak padanya dan akan diberi kedudukan. Namun sayang, bujukan dan tawaran dari Mustafa Kemal itu pun ditolak. Bahkan menyikapi Syekh Badius ini, Mustafa Kemal secara terang-terangan menyatakan tidak setuju terhadap ajakannya kepada manusia untuk melakukan sholat, dengan alasan bahwa sholat ini hanya akan menimbulkan perpecahan. Mendengar pernyataan dari Mustafa Kemal ini, maka Syekh Badiuzaman Said An-Nursi menjawab, sesungguhnya hakikat yang utama yang muncul setelah Islam adalah sholat, dan sesungguhnya orang yang tidak melakukan sholat adalah seorang pengkhianat, sedangkan pemerintahan dari seorang pengkhianat adalah ditolak. Zulmedenlere kızacak, serzenişte. Akibat perkataannya ini, Syekh Badius dipenjara sebagai hukuman karena berani melawan pemerintah yang sah. Kemudian beliau juga diasingkan setelah dituduh telah melakukan konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan. Meskipun demikian, dakwah dan seruannya terus berlangsung dan menyebar dengan cara rahasia, di tengah-tengah kalangan akademisi bahkan di kalangan militer, serta pejabat-pejabat pemerintah. Melihat dakwahnya semakin melebar, kemudian dia dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan mengatakan Mustafa Kemal sebagai Dajjal. Padahal beliau hanya mengatakan tentang sholat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Saat itulah dia berdiri di depan pengadilan seraya berkata, "Sungguh saya merasa heran, bagaimana mungkin manusia-manusia yang saling memberi salam dengan salam Al-Quran, bayan-bayannya dan mukjizat-mukjizatnya, justru dituduh mengikuti gerakan politik rahasia." Dan pada saat yang sama, orang-orang biadab itu malah diberi hak untuk melakukan pelecehan pada Al-Quran dan hakikat-hakikatnya. Padahal mereka melakukan pelecehan dengan cara yang sinis dan menjijikkan. Setelah itu apa yang mereka lakukan dianggap sebagai sesuatu yang kudus, dengan dalih kebebasan. Sedangkan cahaya Al-Quran yang kini telah bersinar di sekian juta kaum muslimin yang terikat dengan syariatnya, justru malah dianggap sebagai kejahatan, kehinaan, dan kelicikan. Dengarlah wahai orang-orang yang menjual agamanya dengan akhiratnya, yang terjerembab dalam kekufuran yang mutlak. Sesungguhnya aku katakan dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepadaku,
lakukanlah apa yang mungkin akan kalian lakukan sesuka kalian, sebab puncak keinginan kami adalah menjadikan kepala-kepala kami sebagai tebusan dari sekecil apapun hakikat dari kebenaran Islam. 平安的ücret. İnşallah bu yüce mahkemenin bozulur. Dia pun dikembalikan ke pengasingannya hingga tahun 1367 Hijriah, tatkala pemerintah terpaksa harus memenuhi tuntutan masyarakat muslim untuk melakukan aktivitas Bana keagamaan mereka. zulmedenleri dikkatle tahkik etti. Menurut Said Nursi, kekayaan intelektual, budaya, dan spiritual Islam jauh lebih unggul ketimbang pemikiran dan kebudayaan Barat. Selama bertahun-tahun, apa yang diajarkan Said Nursi menarik minat ribuan orang. Ketika mengembuskan napas terakhirnya pada usia 83, Said Nursi memiliki ribuan pengikut di seluruh Turki. Hingga akhirnya beliau wafat pada tanggal 23 Maret tahun 1960 di kota Urfa. Pemikiran dan ajarannya masih sangat populer di Turki hingga sekarang. Turki muda mulai menanggalkan peradaban Islam. Mustafa Kemal meniupkan ruh nasionalisme di tengah-tengah bangsa Turki dengan menanggalkan ruh Islam.